Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Ada pujian dalam bersyukur, ada nyanyian dalam bersyukur. Namun pujian, nyanyian, syukur, sukacita, jika kita di dalam cengkraman, jika kita di dalam tekanan, apakah masih bisa kita bersyukur dalam situasi setiap kita kadang berbeda-beda. Pada saat seorang pemimpin di dalam perusahaan, mungkin sekarang tidak begitu, tapi dulu, jika boleh kami saksikan, kalau setiap Sabtu untuk memberikan gaji, kalau belum dapat bayaran atau uang dari perusahaannya, ini bisa adem panas loh. Buat gaji pegawai ini kita enggak, karena pegawai juga membutuhkan makan untuk anak istrinya. Derwedek, bagaimana itu Tuhan? Jika seorang di dalam cengkraman dosa, tapi kadang tidak tahunya kalau dia di dalam dosa, itu biasa aja. Tapi kalau dia itu dalam tekanan, oh Tuhan aku perlu Engkau, itu rasanya itu saya perlu kelepasan gitu loh. Saya perlu dilepaskan dari dosa yang mengikat ini, dari dosa yang tersembunyi ini saya perlu. Nah, nyanyian syukur Daud ini di dalam Mazmur 18, ayatnya itu mulai dari 1 sampai yang ke-51. Namun jikalau kita gali lebih lagi, sebenarnya inti dari Mazmur ini adalah ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Waktu seseorang sakit di rumah sakit, diinfus, dikasih obat siang, pagi, malam, itu rasanya, aduh kok enggak selesai yo sakitnya ini ya. Apalagi yang operasi, aduh kok gak waras-waras yo. Maksudnya kok kan pengen cepet gitu loh. Rasanya kayak kita ini dicengkram. Tapi begitu kelepasan, ada kesaksian seseorang itu masuk lift. Liftnya mati. Dicetek-cetek gak iso. Kira-kira bagaimana? Ndredeg. Iki bagaimana? Oksigennya kan yang dibagi ada berapa orang di situ. Nah, ini ndredeg. Apa masih bisa? Ada mujizat Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kau gunung batuku. Lek kabeh ngomong, udara oksigennya tambah entek gitu ya. Orang yang di dalam cengkraman di sini adalah orang-orang yang di dalam kuasa maut si iblis yang tidak bisa lepas. Di ayat yang pertama, kita akan baca bersama ya, ayat yang 1, 2, 3. Jika ada di HP, Alkitab, boleh dibuka. Mazmur 18 ayat yang pertama. Kita baca bersama ya, 3, 2, 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. 2, ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. 3, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Haleluya, amin. Mari kita pulang, gitu ya. Masih panjang, tidak usah ditafsirkan, diuraikan satu-satu dari bahasa mana. Tetapi ini sudah kita tangkap dari sini. Dia mengatakan aku mengasihi Tuhan setelah dia lepas dari cengkraman. Benar loh, orang kalau pada waktu dalam keadaan tertekan, waktu dia lepas, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih.
Sering sekali waktu itu saya kalau misalnya sekolah yang ujian kelas 3 atau yang kuliah skripsi waktu di sidang, waktu ini kok rasanya cek suwe nih yo. Aduh, tapi kalau sudah selesai keringetan gitu ya, sak jagung-jagung gitu ya, ngerwetek gitu ya. Waktu sudah selesai, haleluya, belum ya, kan belum dinyatakan lulus gitu ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bisa memuji Tuhan. Seseorang yang dilepaskan dari situasi, dikejar-kejar apalagi dengan nyawa, dia mau dibunuh. Itu orang-orang yang tertekan di penjara. Itu dia bersyukur kalau dia keluar dari penjara. Itu mengucap syukurnya itu enggak sekedaran loh. Tapi dia sampai sujud-sujud, Tuhan terima kasih. Nah orang yang ikut olahraga, olimpiade, badminton, kalau dia sudah 2 set, 21 dia menang, kurang 1 set lagi. Ikut di detik-detik terakhir, waktu kalau dia sudah DS 21, dia pasti gak tahu lempar raketnya, dia terima kasih. Ada yang gitu, terima kasih gitu ya. Mengucap syukur, bersyukur. Karena pada saat kita lomba, pada saat kita ujian, pada saat kita dalam tekanan, ada cengkraman, ada seperti seakan-akan saya belum bisa lepas ini. Apalagi kalau yang dikejar-kejar hutang. Kalau semakin lama, semakin hari semakin menumpuk, aduh bengong. Terus ada orang yang menolong, utangmu sudah dilunaskan. Terima kasih ya. Mari ngono, koncone diutang titik ae, sauren kon gurung nyaur ngono ya. Tangan gitu loh ya. Padahal dia tadi utang banyak. Tuhan sudah lunaskan. Apalagi dosa-dosa kita. Namun sering sekali kita ini enggak nyadar bahwa cengkraman dosa itu tadi yang sangat menindih. Kita melihat kan keselamatan itu gratis. Kau keselamatanku dan kau kota bentengku. Waduh, anak muda-muda kalau nyanyi ini, wah sukacita gembira. Pulang jangan sampai semangatnya tadi, gembiranya sukacitanya, loyo. Ditinggal diputusi pacarnya, putus asa, lompat dari lantai 3. Sudah gak zaman sekarang, kita harus lepaskan semua itu. Nah, ayat 4, karena ini panjang banget, saya akan bacakan. Ayat yang 4, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Kalau Bapak Ibu membawa Alkitab, mari kita simak bersama-sama. Saya tidak menuliskan di sini karena nanti ada poin-poin berikutnya. 5, tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan. Mari kita baca yang ke-7 bersama-sama. 3, 2, 1. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saya akan bacakan selanjutnya. Lalu goyang dan goncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit lalu turun kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai keruk lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ya, menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya. Bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserakannya mereka. Kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukannya mereka.
16. Lalu kelihatan dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hadir-Mu ya Tuhan. Karena hembusan nafas dari hidung-Mu yang menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir, yang melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku dari hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Nah, latar belakang dari Mazmur ini, penulisnya adalah Daud. Nah, kita tahu bahwa Daud ini dikenal sebagai pemazmur yang suka memuji Tuhan. Dia bisa memain harpa kecapi. Makanya si Raja Saul pada saat kerasukan roh, dia memuji Tuhan. Amin. Dia panggil Daud, Daud gitu ya mungkin namanya. Sini kamu nyanyi untuk aku. Waktu Daud memuji Tuhan, dia merasakan kelegaan. Tuhan mengguntur, Tuhan menarik aku, dan Tuhan menyelamatkan aku. Pada saat nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, umat Tuhan, orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang percaya, Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Saat ini situasi kesana kesini ricu. Orang banyak mencari pekerjaan sulit. Kalau di kota-kota besar semuanya kayak seperti dipalai. Kalau enggak sepeda motornya bisa hilang. Pemimpin-pemimpin yang kita pilih yang seharusnya membela rakyatnya. Tetapi saat ini banyak sekali yang egois. Kalau minggu lalu mengalahkan diri sendiri. Tetapi ada orang-orang bahkan bukan ada, semuanya. Tidak memikirkan bangsa rakyatnya lagi, tetapi memikirkan kepentingannya, kebutuhanku sendiri. Yang penting saya bisa tampil, anakku cukup, sekolah, keluar, gak sampai kekurangan. Kalau bisa punya pasangan satu, kenapa tidak boleh 2, 3, 4, 5, duitnya kayak buat apa? Bahkan arti kebahagiaan itu loh, apa ya, bahagia itu apa gitu loh. Dulu waktu pernikahan di awal, mungkin karena saking kita ini capek lapar gitu ya. Kita makan nasi goreng malam-malam gitu aja, menang gitu ya. Kalau orang capek sebenarnya kan gak boleh. Tetapi kadang-kadang orang di gunung atau dimanapun, kalau tidak ada makanan, anaknya mau nasi tok, kira-kira enak apa enggak? Enak. Bahkan nasi goreng pun yang sudah garing-garing gitu. Kalau nasi goreng kalau kering itu kan kayak kering gitu ya. Kemerotok. Karak. Tapi karena enggak ada apapun. Itu jadi enak. Nah kalau yang pernah naik gunung. Menggos-menggos. Waduh. Itu air dari aliran gunung itu masih bening. Katanya enggak apa-apa diminum. Kalau nemukan itu kok semua keringetan, bawa beban yang harus dipikulnya untuk tenda pindah ke sini ke sana. Ada cuma nasi aja. Kayak enak ini penyelamatku, ini perutku sudah keroncongan. Daud mengungkapkan dalam Mazmur ini adalah pujian, nyanyian syukur. Sebenarnya untuk mengatakan, menyanyikan ini bisa dikatakan dimadraskan. Ayat yang kedua satu itu dilakukan. Misalnya seperti ini. Loh saya kan gak bisa menciptakan lagu. Bapak Gembala ini bisa. Hebat. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Pernah dengar lagu itu enggak? Gak pernah toh. Ngarang dewe. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Iku gak ada gelodak, gak ada gitunya ya. Gak pakai.
Nadane itu ya cuman gitu tok. Saya dengarkan dari situ ibadah. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Amin. Gitu. Pernah enggak? Jadi dimadraskan, dilagukan. Kalau dimasukkan keyboard, kira-kira suaraku gak masuk gitu ya. Jadi harus nyanyi sendiri. Nah, terus ya. Jadi manfaat, guna orang yang dalam pujian, itu Tuhan itu memperlakukan sesuai dengan kebenaranku. 23. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kau jauhkan daripadaku. Jangan diketawain ya. Saya lanjutkan terus, belum amin. Lupa nadanya. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di hadapan matanya. Amin. Wes, mantap, sudah bisa ternyata. Haleluya. Jadi seperti itu. Nyanyian Mazmur itu dilakukan seperti itu. Walaupun gak enak, walaupun gak dianukan sendiri. Dan ternyata itu moro-moro rengeng-rengeng sendiri. Bisa kita itu bacanya itu dikasih nada-nada sendiri. Dan setiap kita pasti berbeda-beda, ya kan? Berbeda. Kalau yang suaranya di sini singer song leader sini, waduh katanya yang pro-pros, saya mesti wis gak. Tapi Tuhan itu ternyata melihat hati loh, amin. Nah, bentar dari mana tadi? Lupa saya, dia ada apa nih? 26 ya. Terhadap orang yang setia kau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. 27 bersama-sama, enggak usah dilakukan enggak apa-apa. 3, 2, 1. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Amin. Oh iya. Belum aminnya tadi ya. Waktu saya, ya semuanya pasti kita lihat. Kalau kita lihat kehidupan orang-orang fasik, Tuhan itu berlaku suci terhadap orang yang suci. Kalau kita mendahulukan Tuhan, Tuhan mendahulukan kita. Amin. Pagi-pagi kita sudah mengangkat pujian, maka Tuhan matanya akan tertuju kepada kita. Pada saat hari Kamis kita datang, dahulu jangan Tuhan yang menanti, tapi biarlah kita yang menantikan Tuhan. Amin. Itu Tuhan itu ternyata enggak tiba-tiba enggak loh. Ketokane doa-doa kita ini kok enggak dijawab-jawab ya. Mungkin jawaban doa kita itu tidak seperti ekspektasi kita, tidak seperti yang kita harapkan. Kami diajak mendoakan ke rumah sakit. Kalau orang sakit didoakan mesti doanya minta sembuh. Saya ikut saja. Nyanyi salibnya, hari ini pasti banyak nyanyinya. Walaupun suara saya pas-pasan. Tetapi karena hari ini adalah nyanyian syukur. Jadi ada pujiannya selalu. Salibnya didoakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa bilur-bilurmu Tuhan sembuhkan. Haleluya, amin. Saya pulang. Besoknya saya diberitahu, Baretno, ibu kemarin yang didoakan luar biasa. Oh iya, saya senang bertanya, telah berpulang ke rumah Papa. Jadi sekarang kalau lagi sakit jangan minta didoakan Bu Retno ya. Nanti cepat bertemu dengan Tuhan. Ada orang juga mau bunuh diri.
Nah, tetapi pada saat lewat rumah sakit, kalau malam-malam, maghrib, ini hamba Tuhan loh yo. Cek iso wedi. Kemarin aja kalau nginep di hotel itu saya rasan-rasan sama teman saudara saya. Tuh, saya sampai ketawa. Nah, kalau lewat peteng-peteng, ketakutan itu menular. Jadi kalau kita berani itu menular. Kok bisa Berto? Ya bisa. Kalau orang dikejar, saya juga boleh asli bilang, anjing, situ Melayu, mburi ini pasti melayu kabeh kan? Kuk, melayu. Pertama nih lo, pelan. Tapi karena ketakutan seseorang, itu bisa banter, iya enggak? Jadi kalau orang berani, dia ada kekuatan power sing iso saking wedine. Waduh. Ngelewati kami rumah sakit, kamar mayat. Lek jenenge kamar mayat, pasti banyak. Enggak ojo-ojo moro-moro mayate bangun twing. Twing ngono ya apa? Pintunya dibuka. Tidak mau menoleh, tapi yang namanya kepo, pengen tahu, mesti toh ngelirik-ngelirik gitu. Bener ya? Akhirnya nyanyi yang keluar apa? Dalam nama Yesus, Yesus keluar di dalam, Yesus keluar di dalam. Yang sini rasanya mengkorong berdiding. Begitu ngelewati, wis gak kuat meneh. Apa yang dilakukan? Lari saja. Dah lari, kuat. Kita menghadapi masalah, kalau memang kita tidak mampu, percayalah Tuhan memberi kekuatan. Entah jawabannya kita disuruh lari, mundur, maju atau berhenti. Berhenti untuk ketakutan. Tetapi percayalah, pada saat Tuhan memberikan kita kemampuan, segala persoalan Tuhan akan memberikan jawaban. Amin, pada waktunya. Saya tidak boleh berlama-lama, karena masih banyak, nanti kalau gak selesai. Berapa tadi ya? Oh, Tuhan berlaku suci terhadap orang suci. Tetapi pada orang yang bengkok, Tuhan akan rendahkan. 28, karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. 30, karena engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Amin. Amin, sudah puji Tuhan ya. Sudah selesai, mari kita pulang gitu ya. Belum, 31. Kita baca bersama-sama, lihat di Alkitabnya 321. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saya akan baca selanjutnya. Sebab siapakah Allah? Sudah saya tidak bisa madras lagi. Nanti gak pas nanti. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit batu. Saya berhenti di sini dulu, jeda kaki rusa. Waktu pimpin pujian selesai. Ayo A, B, sing organ, sing piano, sing lagu rusa ya. Ding dong dong ding gitu ya. Rusa yang mana Bu? Pokoknya lagu rusa. Lu kan akeh rusa. Ada rusa kamu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Itu ya rusa. Terus ada lagi. Apa lagi satunya? Seperti rusa. Nanti pulangnya hubungi Mbak Wila ya, dapat apa yang bisa ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Pernah dengar lagu ini? Dulu sering dinyanyikan pada waktu gerejanya ini separuh, sekarang satu.
Kalau dulu separuh, sekarang satu. Kenapa kok rusa? Kenapa kok Daud ini mengambil anatomi rusa? Ternyata rusa itu kalau di sana, di asalnya gitu, dia berjejak di gunung, di padang, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Rusa mempunyai ciri khas itu bau rusa yang khas. Itu jarak berapa ratus meter, singa menerkam, tahu di situ ada rusa. Dan waktu kering, dia perlu air. Tujuannya untuk apa ternyata? Ternyata kalau ada air, rusa itu supaya tidak kelihatan musuh. Dia sekali tempo menenggelamkan dirinya. Kita perlu cari Tuhan. Mungkin pelayanan kadang sering sekali lelah. Mungkin di dalam bekerja, dalam rumah tangga, di dalam aktivitas kita capek. Kita perlu Tuhan pribadi. Cari sendirian sama Tuhan. Nyanyi aja. Tidak bisa nyanyi Tuhan. Bisa, katanya Tuhan. Mulutku gak bisa Tuhan. Bisa, asal hatimu mau. Sering sekali Tuhan mau pakai kita dalam pelayanan, dipakai Tuhan dengan keajaiban. Tapi pikiran kita sendiri yang pikirku, aku ini gini. Akhirnya kita terjebak di dalam statement, oh dia itu seperti itu, dia itu. Tuhan ingin engkau berbicara sendiri dengan Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini. Daud dari 8 bersaudara paling bontot, mukanya kemerah-merahan. Dia lahir sekitar tahun 1045 sebelum Masehi. Dia lahir, nama bapaknya Esai, ya pintar Esai. Ibunya gak disebutin apa enggak ya. Terus dia itu masih imut-imut, unyu-unyu. Dia sukanya mengembalakan domba di padang. Tapi kok iso dia melawan singa harimau yang akan mengambil domba-dombanya. Tuhan memberikan kemampuan. Kok bisa jadi raja? Dengan seperti itu, dia yang tidak dianggap di keluarganya, dia yang tidak diakui keberadaannya waktu tentara. Tetapi pada saat engkau bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan. Amin. Pada saat engkau sungguh-sungguh klik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada kita. Amin. Makanya kenapa Daud ini kok dikenan Tuhan itu, saya waktu itu, Daud berdosa enggak? Berdosa. Tapi dia kembali kepada Tuhan. Ada yang bilang gini, enak ya orang Kristen. Mari dosa, tobat, diampuni. Dosa, tobat, diampuni. Tobat, kumat. Enggak jangan ya. Tomat, tobat, kumat, diampuni. Kalau bisa, jangan lakukan lagi. Daud memang berdosa dan dia merendahkan diri. Dia minta Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Kiranya kasih karuniamu kau hadapkan kepadaku. Dia merendahkan diri. Dia mencari wajahnya Tuhan. 32. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Oh sebentar, mengecil, gak kelihatan. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku tadi seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kau tangkap mereka. Dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Dan mereka rebah di bawah kakiku.
Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan di bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku. Dan orang-orang yang membenci aku, kau kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab. Aku menggiling mereka halus-halus, seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Berhenti dulu. Ada orang-orang sudah kepepet, minta tolong Tuhan. Tapi seakan-akan Tuhan tidak menolong. Tetapi kita pada saat kita berseru kepada Tuhan, kadang-kadang gak usah berseru. Tuhan, aku bersyukur kepadamu bahwa Engkau mengasihi kami. Tepat seperti yang tadi itu loh. Tuhan itu menjawab. Amin. Beberapa kali ada orang yang dikejar bencana. Beberapa kali kami ini menginap, saya pernah bercerita, menginap di suatu tempat penginapan. Waktu kami pulang, tempatnya itu kena gempa, di kamar yang sama. Loh, lihat, Tuhan kau penyelamatku. Kalau kita mendengar tempat itu, bagaimana rasanya? Bersyukur. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan itu menyelamatkan aku. Ada mobil kendaraan tadi itu barusan lewat. Tiba-tiba enggak ada ngerem, brak. Tidak ada bisa dihindarkan. Kecelakaan di bypass tidak bisa. Kalau kita tidak minta tolong Tuhan. Kalau kita tidak minta perlindungan Tuhan. Makanya Daud sampai berkenan. Aku menyanyi untuk Tuhan. Aku mau bersyukur. Kalaupun kendaraan yang kita pakai itu baik dan enak. Tapi kita juga diberikan hikmat. Jangan ngebut. Engko nek lali, wayahe nginjak rem, nginjak gas. Wayahe berhenti malah buanter akhirnya nabrak rumah. Sering sekali, beberapa kali, bahkan berkali-kali Tuhan itu menolong kita. Amin. 1 kali tidak, 2 kali, 3 kali, berkali-kali Tuhan itu menolong. Amin. Sebab itu biarlah kita ini datang ke gereja bukan mencari, tapi kita memberikan pujian. Amin. Kita memberikan yang terbaik pujian untuk Tuhan. Maka masalah apapun, Daud mengatakan aku akan menggiling segala persoalan itu. Artinya orang-orang tadi yang memusuhi kita, Tuhan itu bisa balikkan orangnya jadi baik loh. Orang itu pertamanya memusuhi. Tapi tiba-tiba jadi baik. Iki ibu mertua ini yo, saya ibu mertua gitu ya. Moro-moro jadi baik gitu ya. Lakukan yang terbaik buat orang tuamu. Daud ini sangat menghormati Saul. Berapa kali Daud ini mau dibunuh? Berkali-kali ditombak, luput. Tapi Daud tidak balas dendam. Pemaaf, murah hati. Tuhan Yesus waktu disalib, waktu naik ke surga, tidak balas dendam. Oh iku mbiyen sing nujes aku. Oh itu dulu. Tuhan malah berkata, ampunilah. Tuhan Yesus murah hati. Daud memuji Tuhan. Daud itu ada kesempatan bisa bunuh Saul. Bisa? Bisa. Orang maaf. Saul itu lagi buang hajat. Kalau di sana itu di goa-goa, teko mburine. Kari lagi nangone mburi. Maaf ya ini sebenarnya agak-agak tapi kita biya loh. Orang kalau ke toilet, karo ngenteni gitu ndopro, pirang jam. Gak kereken belakang. Kira-kira terus moro-moro waktu ngambil cebon, moro-moro no tangan sing ngekekno wedi gak? Wedi dulu, tangannya siapa gitu loh. Bisa. Nah waktu itu Daud itu dari belakangnya digunting puncak jubahnya. Bisa ditombak pakai keris. Tapi Daud tidak. Bahkan waktu Saul itu meninggal, pedih. Di sini ada kita yang dikhianati. Kalau sekedar
digaji dari perusahaan karena perusahaannya dibikin pilot. Aduh wis ya apa meneh akeh koncoe. Tapi kalau kita ngajak seseorang sahabat, teman, orang Kristen, teman gereja, ayo tak ajak kerja, sudah dapat enak-enak. Malah dia ambil perusahaan kita, ambil pegawai, ambil skill, ambil barang-barang. Bagaimana kira-kira? Wah, manusiawi, dendam, mangkel. Wah, awas gini. Kita dibikin terpuruk. Mangkel. Tetapi Daud membulatkan hatinya. Saya tidak dendam. Waktu dia jadi raja, harusnya dia punya kedaulatan, punya kuasa, punya kemampuan. Aku bisa membalas Saul. Aku bisa membalas musuhku. Dan dia berkatakan, prajuritnya itu bilang, kita tulu petok wis mati nih Saul ini Pak Daud gitu loh. Daud mengatakan, jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, jangan. Jadi, kalau Bapak Gembala kan sering bilangnya jangan dia. Tidak, kita tidak boleh. Waktu kalau kita masih kecil saya kecil gitu, ada orang memuji Tuhan, semangat, joget-joget. Saya cuman waktu gitu gini, kayak orang apa ya, nangoni gereja, nyanyi-nyanyi, menyembah Tuhan. Karena saya enggak ngerti. Enggak ngerti waktu itu. Cuma saya tuh heran, nang gereja kok isok seneng-seneng. Dikasih permen saya bilang gitu. Dikasih uang tak pulang gereja, kasih uang? Enggak. Tetapi sukacitanya itu luar biasa. Karena enggak ngerti. Pulangnya saya olok-olokkan. Gayane nang gereja tok engko. Aku sing kepleset pulangnya ke gereja. Naik sepeda ontel. Jangan mengata-ngatai hamba Tuhan yang diurapi. Jangan menyentuh. Walaupun katakanlah dia salah. Lebih baik diam. Tidak mengatakan sesuatu apapun. 44. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak ku kenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu. Dan keluar kota kubunya dengan gemetar. Kalau kita diangkat menjadi kepala atas bangsa-bangsa, kita enggak pernah tahu loh. Kok iso moro-moro jadi pemimpin enggak pernah tahu. Tapi Tuhan itu luar biasanya. Kita ini diangkat menjadi pemimpin, menjadi teladan di teman-teman kita. Kita ini diangkat Tuhan. Cuman kadang kita, iya benar tak Tuhan, saya ini benar. Engkau biji matanya, engkau berharga. Makanya Daud memberikan pujiannya terus-terusan, dinyanyikannya terus-terusan untuk Tuhan. Tinggal sedikit lagi, nanti amin ya. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. 48, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan engkau telah meninggikan aku, mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Semua amin. Amin ya haleluya. Jadi ada teladan, boleh diklik teladan Daud yang mencerminkan dia itu mempunyai karakter Kristus. 1, sekalipun banyak kesalahan dan kegagalan. Mazmur 18, bagi mereka yang banyak mengalami kegagalan. Kegagalan dalam bercinta, kegagalan dalam buka usaha, kegagalan dalam berumah tangga,
semuanya sakit. Tetapi pada saat dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, percayalah Tuhan itu ngatur. Yang terbaik Tuhan berikan untuk kita. Pekerjaan yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik. Amin. Anak-anak yang terbaik, sekolahnya yang terbaik, anak cucunya pasti yang terbaik. Tuhan sediakan. Sekalipun banyak kesalahan dan kegagalan, kita dapat menteladani ke karakter Daud. Karena ia hamba Allah yang berdedikasi, yang sungguh-sungguh. Gak saiki melok ke sini, besok melok ke situ, besok ngini. Berdedikasi ku mantep, mantep marang Gusti. Nanti lek wis gak laku, pindah agama. Engko nek wis dhek laku meneh, dhek balik meneh agama. Banyak sekali di bangsa kita situasinya jual agama supaya dia dapat dipilih, supaya dia dapat pasangan, supaya dia dapat pekerjaan, supaya dia dapat cuan. Dia pura-pura. Tapi ya Daud hamba Allah yang berdedikasi dan mau bertobat. Saya tadi sudah ungkapkan mau bertobat di hadapan Allah. Berikut karakter Daud yang pantas diteladani itu ya. 1, mengasihi firman Allah. Dia menulis banyak mazmur. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97. 2, menjadi pendoa. Mazmur itu ungkapan doa dalam beberapa hal, dalam peristiwa penting. Jadi kalau kita menghafalkan mazmur, orang kalau menghafalkan itu angel. Tapi kalau menyanyikan itu lebih cepat, gampang menghafalkan atau menyanyikan. Menyanyikan. Mazmur 23 dibuat nyanyian itu supaya cepat apal. Menghormati kekuasaan, tidak menyimpan dendam tadi terhadap Saul. Berikutnya yang keempat, rendah hati. Kalau kita sudah diangkat Tuhan, nggawa sepeda motor titik sudah congkak sombong. Nggawa mobil sikit sudah congkak ndak mau naruh. Tapi dia rendah hati. Jadi raja titik aja. Tapi dia tetap rendah hati. Dalam Mazmur doa dia menyatakan kerendahan hatinya. Seperti siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dia nyanyikan itu. Bukan sewenang-wenang. Aku saiki sing duduk di depan dewe, aku ini raja. Walau raja yang mempunyai kekuasaan besar saat itu. Tapi dia tetap rendah hati. 5, mau bertobat. Ada banyak saat ini yang sudah disampaikan firman. Tapi tidak mau bertobat. Waduh ini kok luar sama Burtno. Sedikit lagi. Ketika Nabi Nathan mengungkapkan tentang dosa perzinahan Batseba. Dan pembunuhan prajurit Uria yang dilakukan. Dia bilang, kasihanilah aku ya Tuhan, gunung batu keselamatanku. Ya memang aku berdosa. Dia bilang, saya memang berdosa Tuhan. Tapi tolonglah Tuhan, kasihanilah saya. Kalau kita berdosa, ya Tuhan saya memang salah. Jangan malah mentang-mentang pembenaran diri. Ada karakter berikutnya, yang ke-6. Melayani Tuhan dengan penuh dedikasi, integritas, pengabdian. Ketika menghadapi raksasa Goliat dan merayakan kemenangan membawa tabut perjanjian ke Yerusalem dengan tari-tarian. Dia nyarinya kayak orang edan loh. Soalnya apa? Sampai enggak pakai baju, sampai pokoknya anu. Makanya saya tadi bilang, itu loh di gereja kok edan gini-gini gitu. Ternyata bukan. Dia itu pengagungan Tuhan. Jadi sekarang kalau kita memuji Tuhan, ada orang angkat tangan menangis. Saya bilang, ucap syukur. Jangan dikata-katai. Izinkan itu Roh Kudus itu sampai membawa kita itu ketemu dengan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang tersentuh pada saat itu pujian. Saya dengar lagunya dia itu loh. Dia itu nyanyi, pimpin pujian sungguh-sungguh. Dibawa hatinya lebih dekat dengan Tuhan. Dia ingin bertobat. Jadi pujian, bawa musik. Pujikan dengan penuh dengan pengabdian. Amin. Yang ke-7, menyukai musik. Lah kalau saya nggak bisa musik, ya apa gitar gak iso iki gak iso drum gak iso ya apa. Pakai mulut tadi, nyanyi karepe dhewe akhirnya kalau sendirian.
pemazmur Israel yang manis dia disebut itu. Terampil bermain kecapi, harpa. Dan ke-8, berani, bijaksana, murah hati, pemaaf. Dan apa ini tidak kelihatan. Dan berkenan di hadapan Allah. Itu. Nah, yang terakhir. Senang? Mari tim musik BL Singer maju ke depan. Yang terakhir. Mazmur 18 ayat yang ke-50 dan 51. Kita baca bersama-sama yang ke-50 dulu ya. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. 51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus disebut Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Sampai keturunannya akan Tuhan mengurapinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.